Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu dzurrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah fal Qur'anul karim fihi hidayatun ghurrah salatuhu wa salamuhu ala nabiyyi dzi khisalin atirah. Sahabat pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, insyaallah pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang masalah, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh sahabat-sahabat kita semua. Masalah bagaimana cara kita agar bisa cepat menghafal Al-Quran. Nah, jadi mungkin di antara kita semua ini banyak yang belajar, banyak yang menghafal, banyak juga yang tadabbur, berbagai macam. Akan tetapi dalam hal demikian, untuk menjadi seorang alim, untuk menjadi seorang yang bisa menjawab apapun, maka kuncinya adalah menghafal. Para ulama-ulama terdahulu itu bisa dikatakan mereka seorang ulama itu karena menghafal. Ilmu itu tidak memadai dengan di kitab saja, akan tetapi harus berpindah ke otak. Maka karena demikian, jika kita ingin menghafal Al-Quran, bagaimana cara agar bisa cepat menghafalnya? Maka dalam video kali ini saya akan menjelaskannya semampu saya yang sudah saya praktekkan melalui metode guru-guru saya dan juga metode-metode lain yang kita dapatkan dari sahabat-sahabat. Baik, sahabat pecinta Al-Quran, jadi dalam masalah menghafal Al-Quran ini, dia itu yang paling utama adalah kita mencari dulu bagaimana yang paling mudah bagi diri kita sendiri untuk menghafal. Ya, misalnya antum usia 20 tahun. Menurut diri antum itu bagaimana cara yang mudah untuk menghafal? Maka itu metode yang paling terbaik buat dirimu. Nah, menurut diri kita dulu. Nah, kalau kita tidak menemukan metode yang mudah untuk menghafal, barulah kita memakai metode yang guru sampaikan. Ataupun kita memakai metode-metode yang kita dengarkan dari sahabat. Nah, yang penting praktekkan dengan metode sendiri tanpa mengikuti orang lain dulu. Nah, karena ini masalah hafal. Kalau masalah belajar harus mengikuti orang lain, tidak boleh dengan kriteria sendiri, karena ilmu itu tidak boleh dengan sendiri, harus berguru. Tapi masalah menghafal ini, karena ini tergantung otak kita sendiri. Nah, jadi dalam hal demikian, kalau tidak sanggup dengan metode sendiri bagaimana yang mudah, maka barulah kita lanjut ke metode orang lain, yaitu kita contohkan kepada orang lain. Nah, metode yang saya praktekkan, yang sudah saya dapatkan dengan cara yang mudah itu hampir sama dengan metode yang diajarkan oleh Syekh Ali Jabir. Ya, metodenya adalah yang pertama kita membaca dulu. Nah, misalnya ini contohnya. Ya, yang pertama kita membaca dulu dengan benar, mengetahui dulu artinya, supaya tidak ada kesalahan saat menghafal, mengetahui dulu yaitu tajwidnya, membenarkan dulu yaitu bacaannya, nanti baru dihafalkan. Ini contoh ya, kita praktekkan. Ini adalah surah Al-Mudaththir. Dalam surah Al-Mudaththir ini kita harus membaca dulu dengan benar surah Al-Mudaththirnya. Kita baca contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Nah, ini contohnya. Segini dulu.
Nah, ya, kita fokus sampai di sini dulu. Nah, jadi kita ulang lagi. Tadi kayaknya di mana ada yang kurang. Nah, yang saya baca misalnya, yang kurang tadi di Mudaththir, kurang tipis. Jadi kita benarkan dulu, ulang lagi bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir. Muddaththir, muddaththir, thir. Nah, tipis seperti sini. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur warrujza fahjur. Nah, ini tebal. Wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Nah, setelah kita baca telah benar, nah bacakan dulu, mengetahui dulu maknanya. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berkumul, ya, yaitu Rasulullah. Mudaththir ini ada wahai orang yang berkumul, yaitu berselimut. Maknanya ini berarti berselimut. Rasulullah ini maksudnya. Qum fa'anzir, lalu berilah bangun peringatan. Ini ataupun dengan makna yang lebih masuk, misalnya bangunlah lalu berilah peringatan. Nah, ini kita membaca makna sekilas dulu. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu lah fakabbir, maka agungkanlah. Dalam istilahnya ini salat. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Jadi tujuannya untuk salat berarti. Baca makna sekilas saja tidak masalah. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa maka tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, dan jangan kamu memberi dengan tujuan memperbanyak balasan. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu maka bersabarlah. Nah, kita baca dulu. Artinya sekali saja kita baca. Kita baca artinya sekali, nanti dibaca lagi ini dengan benar. Ini contohnya misalnya dibaca segini. Jadi kita menghafal itu sesuai dengan kecocokan. Nah, ya, sesuai dengan kecocokan. Kalau di sini cocoknya sampai segini dulu, 2 baris. Itu kita ulang lagi misalnya. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ulang lagi, baca dulu 3 kali. Kita baca 3 kali baru pejam mata. Setelah kita pejam mata kita baca ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nah, kita misalnya sudah hafal segini. Nah, sudah hafal simpan dulu. Nah, lalu lanjut ke sini. Nah, lanjut ke bawahnya. Kita lanjut misalnya baca lagi. Nah, baca lagi dulu dengan lancar, baca makna sekali. Nah, sampai segini misalnya. Setelah baca makna sekali, ulang bacaan 3 kali, lalu pejam mata. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda. Nah, sampai segini misalnya. Nah, sampai segini kita mampu 2 baris. Ulang aja 3 kali. Setelah diulang 3 kali baru dihafal. Nah, diulang-ulang dengan banyak. Diulang-ulang sambil pejam mata membayang bacaan yang telah kita baca 3 kali tadi. Nah, ya, kita ulang misalnya. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ
فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا. Setelah itu ulang. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. Ya, untuk mudah mengingat, berarti di kedepannya fadzalika, tadi di belakang ada faidza. Diingat nanti, berarti kedepannya ini ada huruf za juga, berarti fadza. Fadzalika yaumaizin fadzalika yaumaizin yaumun asir. Tadi salah saya baca ini ya. Bukan yaumaizin, yaumaizin. Nah, disimak. Fadzalika yaumaizin yaumun asir. Nah, ini salah saya baca tadi. Fadzalika yaumaizin yaumun asir. 'Alal kafirina ghairu yasir. 'Alal kafirina ghairu yasir. Nah, diulang-ulang. Dharni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malam mamduda. Nah, maka harus hati-hati. Nah, baca dulu dengan benar, sudah benar baru dihafal ya. Kalau belum benar bacaan jangan dihafal. Karena kalau telah terhafal nanti salah bacaannya, itu susah banget untuk dirubah. Nah, maka baca dulu dengan benar, setelah benar membaca, baca arti sekali baru dihafal. Nah, itu insyaallah akan cepat. Nah, dan kita memahami potongan-potongan ayatnya yang lebih mudah di mana misalnya. Berarti dari sini sampai sini, dari sini ambil lagi nanti sampai sini. Dari sini sampai sini. Nah, ya. Setelah di sini baru diulang-ulang lagi dari atas. Nah, itu untuk mempermudah kita menghafal Al-Qur'an. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin praktek boleh dicoba ya. Coba misalnya surah Al-Mudaththir dulu. Nah, kita baca misalnya dari atas. Nah, kita baca dari atas surah Al-Mudaththir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir dharni wa man khalaqtu wahida وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا Sa'urhiquhu sa'uda. Diulang-ulang lagi, sudah lancar, baru lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, begitu cara menghafal Al-Quran dengan mudah. Itu semua yang ada di Indonesia memakai metode itu, yaitu dengan cara ulang-ulang banyak, baca dengan benar dulu. Nah, Al-Qurannya itu ditaruh baiknya jangan di bawah, akan tapi di depan ya. Nah, ini seperti ini lebih ke depan ini. Nah, Al-Qur'annya agak lebih ke depan nanti untuk lebih memudahkan kita menghafal. Baik, itu saja untuk malam yang berbahagia ini. Kita akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Jangan lupa subscribe, like dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.